Tidak semua perubahan dalam perang diumumkan dengan parade militer atau peluncuran senjata canggih. Beberapa justru muncul diam-diam melalui laporan produksi, bocoran intelijen, dan angka-angka yang terlihat teknis, namun menyimpan kengerian strategis. Ketika klaim mulai beredar bahwa Rusia menargetkan produksi drone hingga 1.000 unit per hari, banyak yang mengira ini hanya propaganda. Namun, bagi analis militer, angka itu bukan soal kebenaran literal, melainkan arah doktrin. Rusia tidak sedang mengejar drone terbaik. Rusia sedang membangun ekosistem perang berbasis volume, di mana langit bukan lagi ruang kosong, tetapi jalur logistik senjata terbang yang terus mengalir tanpa henti. Produksi besar-besaran ini menandai pergeseran radikal. Drone tidak lagi diperlakukan sebagai aset bernilai tinggi, melainkan bahan habis pakai, seperti peluru artileri di abad ke-20, seperti bom konvensional di perang total. Drone hari ini dilahirkan bukan untuk bertahan, tetapi untuk mati, dan kematiannya sendiri adalah bagian dari strategi. Setiap unit yang jatuh bukan kegagalan, melainkan biaya operasional yang telah diperhitungkan. Inilah filosofi perang dingin versi modern, murah, masif, dan tanpa emosi. Produksi 1.000 drone per hari tidak mungkin tercapai hanya dengan satu pabrik rahasia. Ini menuntut mobilisasi industri nasional. Jalur perakitan sipil diubah, standar dipangkas, komponen diganti dengan yang lebih murah, lebih mudah diperoleh, dan lebih cepat dirakit. Mesin presisi tinggi tidak lagi menjadi prioritas. Yang dibutuhkan adalah kecepatan dan kontinuitas. Dalam konteks ini, drone Rusia tidak dirancang untuk keindahan teknologi, tetapi untuk efisiensi kehancuran. Setiap pabrik menjadi simpul perang. Setiap pekerja menjadi bagian dari rantai serangan udara. Dan yang paling mengkhawatirkan, sistem ini sulit dihentikan. Tidak ada satu pusat komando, tidak ada satu fasilitas tunggal yang jika dihancurkan akan melumpuhkan produksi. Ini adalah produksi terdistribusi, adaptif terhadap sanksi, serangan, dan kekurangan material. Bahkan, jika satu jalur hancur, yang lain tetap berjalan. Mesin perang ini tidak bergantung pada kesempurnaan, melainkan pada ketahanan struktural. Dalam doktrin lama, pesawat adalah simbol kekuatan. Pilot adalah aset berharga. Kehilangan satu pesawat berarti pukulan besar. Namun drone menghapus semua itu. Tidak ada pilot, tidak ada pelatihan bertahun-tahun, tidak ada trauma politik akibat jenazah yang kembali. Drone hanya angka. Dan ketika jumlahnya mencapai ratusan per hari, perhitungan moral digantikan oleh perhitungan matematis. Rusia memahami satu hal mendasar. Pertahanan udara modern mahal. Rudal, pencegat bernilai jutaan dolar, harus menghadapi target yang mungkin hanya bernilai puluhan ribu. Ketimpangan ini bukan kebetulan. Ini adalah inti strategi. Produksi besar-besaran memungkinkan Rusia menciptakan situasi di mana setiap keberhasilan pertahanan justru menjadi kemenangan ekonomi bagi penyerang. Lawan dipaksa memilih, menembak jatuh drone murah dengan biaya besar, atau membiarkannya lewat dan menanggung dampaknya. Produksi masif membuka pintu bagi taktik paling mengerikan dalam perang modern. Serangan berlapis dan berulang. Gelombang pertama drone terbang rendah, lambat, dan berisik, umpan. Gelombang kedua datang dari arah berbeda, memaksa radar aktif. Gelombang ketiga menyerang ketika sistem pertahanan sudah kelelahan, operator kehilangan fokus, dan amunisi mulai menipis. Tidak ada satu serangan besar. Yang ada adalah serangan terus-menerus, malam demi malam. Inilah teror sebenarnya. Bukan ledakan tunggal, tetapi ketidakpastian permanen. Tidak ada jeda. Tidak ada waktu untuk memulihkan sistem sepenuhnya. Produksi 1.000 unit per hari memungkinkan Rusia menciptakan tekanan psikologis yang konstan. Sebuah perang kelelahan di mana tujuan utamanya bukan hanya menghancurkan target fisik, tetapi menghancurkan ritme hidup dan pengambilan keputusan lawan.
Produksi besar-besaran berarti kebebasan bereksperimen. Setiap batch drone bisa menjadi laboratorium terbang. Navigasi diubah, mesin diganti, profil terbang dimodifikasi. Bahkan, kegagalan menjadi data berharga. Dalam sistem ini, medan perang bukan hanya tempat pertempuran, tetapi tempat uji coba real time. Tidak ada jeda antara desain dan implementasi. Apa yang dipelajari hari ini diterapkan besok. Bagi lawan, ini mimpi buruk strategis. Tidak ada satu pola tetap. Tidak ada satu solusi permanen. Sistem pertahanan yang efektif minggu lalu mungkin tidak relevan minggu depan. Produksi masif memungkinkan Rusia mengorbankan ratusan drone hanya untuk memetakan respons musuh, sebuah biaya kecil demi keunggulan jangka panjang. Pertanyaannya menjadi semakin gelap. Berapa lama pertahanan bisa beradaptasi sebelum kelelahan total? Perang drone bukan hanya perang teknologi, tetapi perang ekonomi. Produksi 1000 drone per hari berarti aliran biaya yang stabil dan terkontrol. Sebaliknya, setiap malam pertahanan lawan harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk bertahan. Dalam jangka pendek, ini mungkin seimbang. Dalam jangka panjang, ini adalah perang daya tahan finansial. Rusia tampaknya bertaruh pada satu asumsi brutal, bahwa lawannya akan kehabisan sumber daya lebih dulu, bahwa tekanan konstan akan memaksa pilihan-pilihan sulit, bahwa pada akhirnya bukan ledakan terbesar yang menentukan, tetapi siapa yang mampu terus bertempur ketika semua orang lelah. Produksi besar-besaran bukan tentang kemenangan cepat, tetapi tentang ketahanan jangka panjang. Yang membuat skenario ini benar-benar mengerikan adalah implikasinya. Jika Rusia berhasil menunjukkan bahwa produksi drone skala industri efektif, maka doktrin ini akan ditiru. Negara lain akan belajar, kelompok non-negara akan beradaptasi, teknologi murah akan menyebar. Langit di masa depan mungkin tidak lagi didominasi oleh jet canggih, tetapi oleh ribuan mesin kecil tanpa awak yang terbang serentak. Pertanyaannya berubah dari siapa yang paling maju menjadi siapa yang paling siap menghadapi banjir senjata murah. Dan di dunia seperti itu, keunggulan teknologi tinggi saja tidak cukup. Pertahanan udara, ekonomi, dan psikologi masyarakat akan diuji secara bersamaan. Produksi 1000 drone per hari bukan hanya angka. Itu adalah preview masa depan peperangan global. Pada akhirnya, produksi besar-besaran ini memaksa dunia menghadapi pertanyaan yang tidak nyaman. Jika perang bisa dijalankan dengan mesin murah, tanpa pilot, tanpa jeda, dan tanpa batas jelas antara uji coba dan serangan nyata, apakah perang akan menjadi lebih mudah dimulai dan lebih sulit dihentikan? Jika langit bisa diisi ulang setiap hari oleh pabrik, bukan oleh keputusan politik, siapa yang sebenarnya mengendalikan eskalasi? Rusia mungkin sedang membangun lebih dari sekadar drone. Rusia mungkin sedang membangun preseden. Preseden bahwa perang modern bukan lagi soal satu senjata pamungkas, tetapi tentang produksi, ritme, dan kelelahan. Dan ketika pabrik tidak pernah tidur, ketika drone terus terbang, dan ketika angka 1000 per hari menjadi normal, pertanyaannya bukan lagi apakah dunia siap menghadapi ini, tetapi berapa lama dunia bisa menolaknya sebelum ikut meniru.